beliaunya atau orang itu salaman atau menyentuh badan dari pasien yang positif tersebut, kontak langsung badan, tetapi saat itu orang itu tidak ngelegewo, tidak menyangka bahwa dia adalah positif gitu. Artinya saat itu ya tidak pakai apa namanya, tidak cuci tangan setelah itu diaktivitas dan makan dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Kemudian orang yang satu mobil dengan beliau, jelas mobil kan pakai AC ya, pakai AC dan sebagainya itu, pergi bersama dengan beliau atau satu kamar dengan beliau, misalnya pergi ke hotel begitu satu kamar, jelas kamar kan tidak mungkin pakai masker terus itu, ya itu. Yang kemudian selanjutnya adalah orang yang satu rumah dengan beliau, karena satu rumah tidak mungkin pakai masker terus ya, kalau kerja mungkin ada waktunya kan, kalau di rumah ya jelas tidak mungkin lah pakai masker, mana-mana pakai masker gitu kan, mesti ada waktunya dilepas dan seterusnya. Dan orang itu atau orang sekitarnya belum melakukan isolasi mandiri di rumah, itu harus dilakukan swab. Itu dilakukan swab. Nah, kemudian orang yang lain yang lakukan swab adalah orang yang kontak juga sama beliau walaupun pakai masker dan sebagainya bla 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 bla. Saya sudah pakai masker, saya jaraknya sudah pakai ini, saya sudah cuci tangan, tetapi muncul gejala dan tanda. Apakah itu demam, apakah itu ISPA dalam periode inkubasinya dia. Inkubasi 14 hari kontak sama orang yang positif itu juga dilakukan swab. Nah, masalah rapid test monggo saja. Itu kebijakan dari institusi untuk lakukan rapid test, karena memang apapun hasil rapid testnya itu, kalau gejala dan tanda mengarah ke sana ya tetap diswab. Untuk swab. Tapi kalau negatif, kalau gejala tanda mengarah ke sana ya tetap sama, diswab juga. Baik, ya. Jelas ya? Iya, ya jelas Dok. Dan kita juga biasanya kalau ada yang reaktif, kita sambil nunggu swabnya. Jadi kan otomatis kantor itu juga kita evaluasikan dulu sih sambil nunggu swab ya Dok ya. Nah, swab jadi baru nanti. Betul. Ya, jadi kalau ada rapid test positif maka dia diperlakukan sebagai suspek dulu sampai nanti terbukti negatif dari RT-PCR. Ya, setuju. Ya, betul. Jadi rekan-rekan yang lain artinya bekerja dari rumah dulu sampai swabnya nanti jadi. Seperti itu baru nanti kita ya, baik Dokter Thomas, Bapak Ibu semua tidak bisa semua pertanyaan yang kita jawab ya, tapi ini ada satu lagi pertanyaan mengenai new normal saja Dok. New normal ini pertanyaan terakhir, sangat penting untuk kita semuanya. Kita akan bahas sebentar mengenai new normal terutama di kantor ya Dok ya. Bagaimana menurut Dokter Thomas mungkin ada nanti sebelum video kita tayangkan sebagai closing saja. Ini new normal sebagai closing, silahkan Dokter Thomas. Ya, nanti dapat snack itu. Snack, nanti kalau ada snack lagi gimana ya? Ya, saya ini ya kondisinya bisa dilakukan, bisa tidak begitu. Artinya apakah akses itu semuanya bisa, kalau saya masuk suspek apa saat itu juga lakukan RT-PCR gitu. Jadi pertanyaan, Semarang mungkin ya bisa. Tetapi kalau luar Semarang kita harus berpikir lagi ketersediaannya itu. Kemudian habit, kebiasaan, susah. Merubah kebiasaan itu tidak mudah. Merubah suatu habit itu tidak mudah. Ada suatu hal harus di dalam berulang-ulang seperti itu. Tetapi bahwasannya aktivitas ekonomi sudah mulai dijalankan, iya. Karena itu kalau kita lihat, karena apa? Karena tuntutan. Ini tuntutan ekonomi tidak bisa tidak, harus dilakukan ya. Beberapa karena kondisi real tadi yang saya katakan bahwa banyak masyarakat yang hidupnya adalah dari harian, mingguan, bukan bulanan begitu. Dan dia harus bekerja untuk mendapatkan itu. Sehingga apapun, apalagi dari sektor swasta juga perlu untuk itu, sehingga apapun kita harus buka ini untuk aktivitas ekonominya kita buka dengan catatan bahwa kita harus baik lagi, kita harus disiplin yang kita lakukan tadi, apakah itu masker, social distancing, cuci tangan, kemudian dan early isolasi, early diagnosis
early diagnosis. Kalau kita yakin tanda dan gejala, kita periksa ke dokter. Kalau itu tidak ada perbaikan, segera lakukan RT-PCR. Kalau itu positif, segera lakukan isolasi mandiri. Kemudian kita disiplin pada protokol kesehatan. Itu kita menuju ke new normal. Gitu Dokter Dian. Jadi syarat-syaratnya kita harus betul-betul disiplin tentang itu. Baru kita bisa menetap new normal itu sebagai sesuatu yang oke, saya jalan ke sana. Begitu Dokter Dian. Baik, terima kasih closing yang bagus ini mengenai new normal. Bapak Ibu semua, sebenarnya kita ini belum siap untuk new normal ya, tapi karena berbagai banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga akhirnya new normal dengan dalam tanda kutip terpaksa harus diberlakukan. Oleh karena itu kita harus berubah habitnya ya Dok ya. Habitnya harus kita rubah. Kita tidak sama seperti dulu ya. Jadi Bapak Ibu semua di kantor, di rumah, di publik area manapun yang kita pegang apapun juga yang menurut kita sebelumnya sudah dipegang orang, harus cuci tangan. Atau minimal kita pakai dulu hand sanitizer. Misalnya lift, gagang pintu, meja, kursi, semua apapun yang kira-kira sudah dipegang oleh orang lain sebelumnya, harus kita cuci tangan lagi. Jangan sering-sering, bukan jangan sering-sering ya, jangan pegang muka, mulut, apalagi hidung, dan lain sebagainya ya, karena ini adalah tempat masuknya virus. Alat kantor juga semuanya sendiri, bolpen, pensil, mungkin semua sendiri, kemudian alat makan semua sendiri. Di kantor juga, kalau yang paling ideal adalah untuk kegiatan kantor seperti meeting atau rapat gitu, tidak perlu ada snacknya, itu yang paling ideal. Karena kalau kita ada snacknya, kita buka masker, ngobrol sambil makan ya, lebih baik kenyang dulu baru masuk ruang rapat gitu mungkin ya. Atau snacknya bawa pulang ya. Bawa pulang ya. Kresek-kresek yang dari kita beli GoFood ya, plastiknya semua harus dipegang oleh petugas GoFood-nya gitu ya, harus segera dicuci dan disinfektan ya. Harus betul-betul kita rubah kebiasaan kita karena kita terpaksa harus masuk di era new normal ya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau dia belum terjawab, boleh tanya ke Telkom karena waktunya juga sudah molor 10 menit. Dr. Thomas juga mungkin banyak yang harus dilakukan setelah ini. Tapi video mau kita putar dulu nggak Dok? Dokter masih ada waktu nggak? Ya boleh. Bisa ya? Oke. Ya, Bapak terakhir Ibu, ya. video ya mengenai swab nih, Dr. Thomas mau jelasin mengenai swab. Silahkan Mbak Nindi. Ya, ini adalah swab untuk nasofaring. Nasofaring itu lalu dari hidung ya. Nah, dimasukkan lewat hidung. Kecil, ini alatnya lebih kecil daripada yang di orofaring ya. Masuk. Nah, di situ diswab untuk nasofaringnya, untuk diambil sampel virusnya. Nah, itu. Nanti diputer, di situ diputer untuk mendapatkan sampel yang adekuat dari virusnya. Ya, diputer untuk, nah, kemudian dia dimasukkan ke dalam sampai batas tertentu, ada batasnya itu, kemudian dimasukkan ke dalam universal virus transport. Nah itu, ini UTM, Universal Transport Media, medium untuk virus. Kemudian dibawa untuk dilakukan ekstraksi dan seterusnya untuk RT-PCR. Yang orofaring? Swab dinding-dinding faring. Nanti kita lihat apa. Nah, dindingnya itu harus menyentuh semuanya dari kiri. Nah, itu segitiga harus disentuh. Disitulah tempat virus itu. Jadi ada dua masuknya karena di situ reseptornya ACE itu banyak. Ya, itu Dokter Dian. Ya, siap Dok, baik Bapak Ibu semuanya. Tadi udah closing sudah ya Dokter